yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman Zahiliyah menuju zaman Islam. Yang terhormat Dewan Juri dan yang saya hormati Ibu Bapak pendamping serta teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rahma Sita dari MTS Negeri Bulungan, ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Kreativitas Tanpa Narkoba. Teman-teman sekalian, kenapa judul pidatonya Kreativitas Tanpa Narkoba? Itu tandanya banyak anak muda zaman sekarang yang berkreativitas namun menggunakan narkoba. Banyak generasi penerus kita yang telah mengonsumsi narkoba. Bukan hanya para selebgram atau artis-artis muda, tapi juga para pejabat, rakyat biasa, bahkan aparat penegak hukum sekalipun juga banyak yang menggunakan narkoba. Bahkan yang sangat memprihatinkan ialah banyaknya para pelajar yang mencoba mencicipi narkoba. Teman-teman sekalian, narkoba atau narkotika merupakan zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya laksana. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika adalah zat buatan apapun yang berasal dari tanaman yang dapat menimbulkan efek halusinasi, penurunan kesadaran, serta menimbulkan efek kecanduan. Dampak negatif dari narkoba tidak hanya dirasakan oleh orang tua, namun juga dirasakan oleh generasi muda, seperti pergaulan bebas, mengalami masalah ekonomi, pernah mengalami pelecehan seksual, perokok berat, ataupun memiliki masalah di keluarga, kerabat, atau teman. Ada beberapa ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba. Beberapa antaranya seperti mata yang merah, kulit wajahnya kusam, emosinya tidak dapat terkontrol, dan halusinasinya tinggi. Teman-teman sekalian, kita perlu berhati-hati terhadap narkoba karena sesungguhnya sekarang narkoba tidak hanya berbentuk serbuk, pil, ataupun tablet, namun
jadi menimbulkan efek ketergantungan. Kemudian, narkotika golongan yang ketiga adalah jenis narkotika yang memiliki efek ketergantungan yang cukup rendah dan banyak digunakan untuk bahan pengobatan maupun terapi. Contoh-contohnya seperti pengkoita, proparin, dan lain-lain. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional atau yang bisa kita kenal dengan BNN dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak. Upaya tersebut diwujudkan melalui komunikasi bersama dan pemberian informasi terkait informasi, komunikasi, dan edukasi. Hal ini terus dilakukan untuk menyasar anak dan keluarga. Untuk edukasi kepada anak diwujudkan melalui forum wadah forum anak yang tersebar dari tingkat desa, kelurahan, kabupaten, kecamatan, kota, provinsi, dan nasional. Sementara untuk edukasi kepada keluarga dilakukan melalui pusat pembelajaran keluarga atau bisa kita kenal dengan PUS. Oleh karena itu, mari kita tunjukkan kepada dunia, mari kita buktikan bahwa pelajar-pelajar Indonesia, terutama pelajar-pelajar Kalimantan Utara, khususnya pelajar Kabupaten Bintan, adalah pelajar-pelajar yang cerdas, pelajar pemuda-pemuda yang kreatif tanpa melibatkan. Mungkin cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq